이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cantika Dewi Pemalingo dengan NIM 2374201003 Fakultas Hukum A123 reguler. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan topik kasus hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu aturan yang bersifat abstrak dan umum yang berasal dari kondisi-kondisi bersifat konkret. Hukum pidana juga diartikan sebagai aturan hukum yang berhubungan dengan pidana, dan pidana mengandung makna yang dipidanakan oleh instansi tertentu yang mempunyai kuasa terhadap seorang oknum. Dengan begitu, hukum pidana secara garis besar diartikan sebagai kumpulan peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dan hukuman macam apa yang pantas dijatuhkan pada pelaku. Sebagai organisasi tertinggi mempunyai otoritas dalam memutuskan dan memberikan hukum pidana. Hukum di suatu negara bersifat mengikat seluruh warga negaranya dengan tujuan untuk melaksanakan ketertiban umum. Jenis-jenis hukum pidana. Ada dua jenis hukum pidana, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana umum merupakan suatu hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan-golongan status. Hukum pidana umum berpedoman pada KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan suatu hukum yang mengacu pada aturan-aturan pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum dan berlaku secara khusus terhadap orang-orang tertentu. Maksud dari menyimpang di sini adalah aturan pada hukum ini hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan mengatur tentang tindak kejahatan tertentu saja. Hukum pidana adalah sistem hukum yang berkaitan dengan hukuman individu yang melakukan kejahatan. Hukum pidana mencapai tujuan melalui hukuman. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat. Karena hukum pidana melarang perbuatan atau menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Di dalam hukum pidana terdapat juga istilah locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya peristiwa pidana, berasal dari kosakata Latin locus yang artinya tempat atau lokasi dan delicti yang artinya delik atau tindak pidana. Baru ada juga 4 teori dalam menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus delicti. Yang pertama, teori perbuatan material. Teori ini didasarkan pada perbuatan fisik, sehingga teori ini menjelaskan terkait dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, teori alat. Teori ini didasarkan terhadap fungsinya suatu alat digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa dianggap tempat terjadinya tindakan pidana adalah tempat di mana alat digunakan dalam tindak pidana bereaksi. Yang ketiga, teori akibat. Teori ini menjelaskan mengenai akibat dari suatu tindak pidana yang menjelaskan bahwa locus delicti adalah tempat di mana akibat daripada tindak pidana tersebut. Yang keempat, teori beberapa tempat. Teori ini menjelaskan tempat terjadinya tindak pidana mengenai tempat-tempat perbuatan tersebut secara fisik terjadi atau tempat di mana alat digunakan bereaksi atau serta tempat adanya akibat dari tindakan pidana tersebut yang timbul. Dan ada juga hukum sifat pidana. Yang dimaksud dengan sifat pidana itu adalah 1. Suatu tindakan pidana itu tetap ada walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. Yang kedua, penuntutan menurut hukum pidana itu tidak dapat digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. Ketiga,
Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara, sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara. Pasal 154 dan Pasal 155 Pidana Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan untuk memikat hukum. Dan ada juga pengertian hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hukum pidana menurut WPJ Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu. Yang kedua, pengertian hukum pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana. Yang ketiga, pengertian hukum pidana menurut WLG Lemaire adalah hukum yang terdiri dari norma-norma dan yang berisi keharusan dan larangan oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Yang keempat, pengertian hukum pidana menurut Mueljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan. Dan ada juga beberapa contoh kasus pidana yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di negara kita, yaitu kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, penggelapan pajak, dan pemalsuan dokumen. Itulah beberapa contoh kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di negara kita. Dari beberapa contoh kasus pidana yang saya sebutkan tadi, saya akan menceritakan 3 contoh kasus pidana yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, kasus Antasari Ashar. Antasari Ashar merupakan seorang mantan ketua KPK yang divonis selama 18 tahun lantaran ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain pada 14 Oktober 2009. Kasus ini sempat menimbulkan kehebohan karena Antasari adalah pimpinan lembaga yang sedang dinanti-nantikan kinerjanya dan ada pula dugaan rekayasa kasus untuk menjagal karir Antasari. Ini terjadi karena memang saat menjabat ketua KPK, Antasari dikenal cukup berani untuk menindak siapapun, termasuk saat berupaya membongkar skandal di balik kasus Bank Senturi dan IT KPU yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan milik Harta Timur Daya. Kasus ini bahkan dibukukan dalam konspirasi Antasari tim Medpress 2012. Kedua, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi cyanida. Mirna meninggal usai minum kopi di Cafe Oliver, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso, salah satu teman Mirna yang pada saat itu datang lebih awal dan langsung memesankan es kopi buat Mirna, menjadi saksi dari kejadian tewasnya Mirna. Setelah polisi melakukan gelar perkara uji lab terhadap beberapa barang bukti yang mereka kumpulkan selama proses penyelidikan, sejumlah fakta mengejutkan muncul. Salah satu terdapat kandungan cyanida di kopi yang diminumkan oleh Mirna, bahwa indikasi menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Yang ketiga, kasus pemulung dengan ganja. Pada Mei 2010, Pengadilan Negeri memvonis bebas Hairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui pemilikan ganja oleh sejumlah oknum-oknum polisi. Orang nomor 1 di tubuh Polri waktu itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso dan Nuri, pun turun tangan untuk meninjak lanjuti kasus dugaan rekayasa ini. Dalam sidang disiplin Propam, Polres Jakpus menjatuhkan hukum kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Hairul Saleh.
Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aibtu Suyanto didemosi, sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun. Kemudian Aibtu Ahmad Rianto ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun serta dimutasi secara demosi. Dan untuk Brigadir Diki ditetapkan ke tempat khusus selama 7 hari. Itu pun beberapa contoh yang saya ketahui yang terjadi di Indonesia. Kesimpulan menurut saya tentang kasus pidana adalah motif bukan merupakan unsur tindak pidana, bahwa dalam tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan biasa ataupun tindak pidana pembunuhan berencana, yang dibuktikan adalah ketika unsur objektif dan subjektif sudah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dibuktikan dan pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, motif bisa dijadikan dasar munculnya niat-niat jahat bagi si pelaku. Motif tidak perlu dibuktikan dan motif hanya digunakan sebagai suatu cara untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar telah melakukan tindakan pidana, serta dalam pertimbangan hakim dalam memberatkan atau meringankan suatu hukuman bagi para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Sekian presentasi saya tentang ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan topik kasus hukum pidana. Jika bila ada kesalahan kata pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. おちょびろ消しが似合う